Kitab hidup. Berkesadaran. Membaca diri sendiri. Membaca kitab hidup. Terima kasih untuk menonton. Silakan subscribe untuk konten kesadaran lainnya. Tidak ada kitab yang lebih faktual dan aktual selain kitab hidup. Kitab tentang lakon kehidupan kita sendiri yang sedang berlangsung dan dijalani, dan prosesnya dapat teramati dalam batin berkesadaran dalam diri kita. Kitab kekosongan terbuka luas, tersedia banyak halaman untuk dikaryakan, bebas diisi, diubah, diperbaiki, dan kemana-mana terbawa dan selalu menemani dan mencatat pembelajaran dan pengalaman mengalami seluruh kehidupanmu. Semua pembelajaran masa lalumu dan proyeksi masa depan berdasarkan pengalaman, seharusnya dapat secara sadar terproyeksi di kekinian sekarang berdasarkan hasil baca buku kehidupan yang telah dialami oleh tubuh dan batin ini dalam pasangan kejadian dengan orang sekelilingmu dan lingkunganmu. Teori-teori apapun, semua akhirnya akan diuji, dipraktekkan melalui tubuh dan batin ini di kehidupan nyata ini. Bahkan kekosongan kesunyataan sendiri, baru dapat teralami hingga pemahaman purna, setelah mengalami pengalaman mengalami dalam tubuh dan batin berkesadaran ini. Maka pembelajaran hidup sesungguhnya adalah terus dapat ke dalam diri membaca dan belajar dari kitab hidup. Diri sendiri. Arah pembelajaran kehidupan sesungguhnya adalah ke dalam diri. Pengetahuan di luar diri hanyalah pengalaman orang lain. Sebenar-benarnya kitab hidup mereka, sebaik-baiknya isinya, hanya layak dijadikan pedoman kemungkinan pengalaman yang dapat terjadi. Jangan pernah utuh menirunya, karena belum tentu cocok dengan corak karma dan kehidupan diri masing-masing. Pernahkah kamu mengarahkan perhatian, pengamatan dan pembelajaran ke dalam diri? Tahukah bagaimana hakikat sifat rupa tubuhmu? Kenalkah Anda dengan cara kerja, sifat dan corak pikiranmu sendiri? Tahukah kamu bagaimana persepsi kamu menjebak kamu pada kebenaran parsial? Tahukah kamu bentuk-bentuk pikiran ciptaan egomu sendiri? Kenalkah kamu dengan diri-diri palsu yang ada dalam dirimu? Tahukah kamu di mana sebenarnya batin itu? Pernahkah Anda membedah batin dirimu sendiri? Melihat sekat persepsi, ide, gagasan dan konsep citra diri sendiri, sebagai sekat yang menyempitkan ruang hatimu? Tahukah kamu batin cenderung mencipta formasi mental, emosi negatif berupa kotoran batin saat berada dalam ketidaksadaran? Sadarkah diri sejatimu di dunia kekinian sekarang adalah energi kesadaran itu sendiri yang hakikatnya jugalah kosong? Seluruh proses kehidupanmu masa lalu dan masa depan digerakkan oleh ciptaan dirimu sendiri berlandaskan kesadaran semesta. Pernah kamu mengenalnya, memahaminya, menggunakannya dengan benar untuk suatu kehidupan yang benar untuk kehidupan itu sendiri di kekinian sekarang? Pembelajaran hidup janganlah seperti menumpuk pengetahuan, belajar mencari keluar diri. Ibarat mengumpulkan sebanyak mungkin jenis kunci-kunci pengalaman orang lain dan mencobakan satu persatu kepada diri ini. Pengetahuan yang segudang malah menjadi beban kerjaan hidup yang membebani hidup itu sendiri. Hidup hanya diperlukan sentuhan kesadaran yang tepat, penyelesaian yang sederhana. Sesederhana mengenali kunci-kunci yang spesifik hidup diri sendiri yang karena ulah dan ciptaan MU sendiri yang dapat terbaca di kitab hidup di diri sekarang, di sini, saat ini di kehidupan ini. Hanya kunci spesifik dirimu yang terbaca pada kitab hidupmu akan membukakan rahasia luasnya cakrawala hidup yang tepat untuk dijalani dan dikembangkan untuk kemajuan sebuah perjalanan kesadaranmu.